Gimana kita nih beli kambing, beli sapi gitu kan? Ketika beli sih nggak masalah tuh. Pas turun dari mobil patah tulang, kakinya patah. Ulama mengatakan nggak boleh. Mengatakan nggak boleh. Kenapa? Karena hewan yang disembelih nggak boleh cacat. Harusnya. Makanya ketika turun dari sapi, ngopi, pelan-pelan turun ya, jangan berebut nanti keseleo. Jadi nggak boleh tuh. Gimana hewan kalau tanduknya patah? Kalau tanduk patah ada yang mengatakan boleh, karena dia bukan juga punya tanduk, tadinya punya, tapi karena kecelakaan tuh. Kalau tanduk masih dibolehkan, tapi kalau yang penyakit itu nggak apa. Apalagi penyakit apa kayak namanya SARS dan sebagainya, ya kan sapi gila semua dijelaskan nggak boleh. Tidak boleh cacat. Kemudian hewan kurban yang paling utama, diusahakan hewan itu bertanduk, kemudian jantan. Kenapa kurban harus yang jantan? Yang betina boleh nggak? Boleh, tapi lebih afdal yang jantan. Pertama, jantan itu dagingnya lebih banyak dibandingkan betina. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk melestarikan hewan, maka betina jadi potong. Tugas betina ngelahirin aja. Ya, coba kalau dengan betinanya disembelihin juga, maka nanti betinanya habis, produksi hewan akan berkurang. Tapi bukannya nggak boleh, tetap boleh, tapi diutamakan kalau bisa jantan, jangan yang betina. Kemudian kapan waktu nyembelih? Waktu nyembelih itu adalah setelah sholat Idul Adha. Makanya ada hadis mengatakan tidak sah penyembelihan jika belum selesai sholat Idul Adha. Jadi jangan potong bertawang gitu kan. Belum kelarnya orang sholat Idul Adha dipotongnya tuh kambing. Kebakaran betul, kagak boleh. Tunggu ya. Paling cepat setelah khutbah selesai, Idul Adha selesai, paling lambat sampai matahari terbenam hari tasrik tanggal 11, 12, 13 ya. Selesai terbenamnya matahari hari tasrik, maka tidak boleh lagi nyembelih ya. Hukumnya sedekah sunnah biasa. Rasulullah mengatakan barang siapa menyembelih sebelum Idul Adha, maka ia menyembelih untuk diri sendiri, dan barang siapa menyembelih sesudah Idul Adha, maka hewan kurbannya sempurna mengikuti sunnah kaum muslimin. Artinya apa? Artinya dia dapat pahala terkena hukum penyembelihan kalau setelah Idul Adha. Kalau sebelum Idul Adha nggak boleh. Sama kayak kemarin zakat fitrah itu kalau sebelum sholat Id selesai sholat Id maka zakatnya diterima. Tapi kalau sudah selesai sholat Id maka zakatnya tidak diterima. Ini kebalikan. Kalau kurban itu tunggu selesai dulu sholat Idnya, baru lakukan penyembelihan Idul Adha atau penyembelihan hewan. Hal-hal yang disunahkan. Pertama, hewan disunahkan menghadap kiblat. Kiblat ke sana ya. Dan besok motong itu pak palanya jangan ke sana, jangan ke Lokapati, balik itu karena mendakwin kiblat. Tapi ada dia kan? Kalau itu sunahnya motong hewan kurban, palanya di sana menghadap kiblat. Sama ketika kita tidur atau ketika kita di makam dikubur itu menghadap kiblat. Kemudian ketika memotong itu disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika jamaah haji tanggal 10 di sana menggemakan takbir Allah, di sini pun sama. Di sana jamaah haji ketika melempar jumroh Aqabah menuju Mina, mereka melantunkan takbir. Nah di sini kita pun melantunkan takbir, yaitu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadza minka wa ilaika. Kenapa? Kalau hewan dipotong tidak menggunakan nama Allah, maka hukumnya bangkai. Hukumnya bang. Walaupun itu daging enak banget gitu kan,
Tapi kalau motongnya nggak pakai bismillah, maka hukumnya bangkai, haram untuk dimakan. Lalu mewakilkan penyembelihan hewan kurban. Sebenarnya kurban itu kewajiban, motong kurban, motong hewan itu kewajiban yang kurban sebenarnya. Misalkan nih, ilham di kambing, yang harus motong siapa? Ilham siapa? Motong dia. Karena Rasulullah SAW pernah berkurban itu sebanyak 100 ekor onta. Rasulullah nggak main-main Pak. Rasulullah nggak ada. Ketika Rasulullah meminang Siti Khadijah, maharnya itu berapa? Maharnya 100 ekor onta. Onta harganya berapa? Ada 50. Taruhlah 50 ekor onta. Dikali 100, berapa tuh maharnya Rasulullah? 5M. Kalau bilang Rasulullah miskin, mahar 5M. Dan kita berapa ya? Seperempat ala sholat. Rasulullah ketika mendapat ghanimah perang Badar itu terkumpul kurang lebih sekitar 2000 dinar. Jatah Rasulullah 20%. Dihitung-hitung, dikalkulasikan, itu Rasulullah kebagian hampir 40 miliar kalau diputuskan sekarang. 40 miliar jatah Rasulullah. Segitu banyak yang di Rasulullah, tapi Rasulullah tidurnya di Rasulullah kaya, cuma memilih hidup miskin. Beda sama kita miskin, pora-pora kaya. Beliau tuh ketika nyembelih itu motong sendiri. Ketika nyembelih motong sendiri. Nah, bolehkah kita mewakilkan potong kurban orang? Boleh, nyuruh orang. Ya. Nah, panitia kurban ini perhatikan ya. Orang-orang yang kita minta jasa untuk motong kurban itu harus dibayar, harus diberi upahnya. Dan upah itu nggak boleh ngambil dari daging kurban, termasuk kulit itu nggak boleh. Termasuk kulit, pala, kaki itu nggak boleh buat bayar upah motong. Lagi besok ketika motong tanya, Bang, saya motong kambing 1 ekor berapa? Kepala 50.000. Ya udah bayar pakai uang. Itu karena itu jasa, Pak. Jasa. Nah, buat mereka yang kurban itu kalau nggak bisa motong sendiri, maka harus titipkan uang potongnya. Jangan datang ke masjid, Ustaz, bisa motong kurban sapi, tinggal begitu aja. Kagak ngasih duit motor, kagak ngasih duit tambang, kagak ngasih uang kantong kresek. Ongkos potong, kantong kresek, tambang dan sebagainya itu bagian dari kewajiban yang kurban. Makanya ketika besok ke masjid panitia kurban, disipin, Pak, ini kambingnya saya kurban sunnah, ini uang potongnya sama saudara. Polanya serah. Ini kulitnya bagaimana? Kulitnya udah buat panitia jual aja, buat dinasti boleh. Nah ini sekalian saya bahas masalah kulit. Bolehkah menjual kulit kurban? Boleh kan? Abed, bengong. Bengong dia ini satu dulu mau kemana ini tadi? Bolehkah menjual kulit kurban? Apa banyak? Kalau diserahkan ke panitia boleh, tapi kalau sohibul kurban tidak boleh. Dalilnya mana? Nanti Pak Ustaz yang gimana? Ba'a jaldatan udhiyah Fala udhiyah. Barang siapa yang menjual kulit kurbannya, yang kalimatnya, barang siapa yang menjual kulit binatang kurbannya, berarti binatang, berarti ke siapa ditujukannya? Ke yang motor, ke yang kurban.
Jadi yang kurban tidak boleh menjual kulit